Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiqatu wa tusrifu bil qulub wa tanṭaliqu bil rusul wa talinu bi ashraf wa ala alihi wa sahbihi wa man ihya. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dan syarahnya Muraqin Ubudiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kemarin kita bahas Bismillah. Bahwasanya hendaknya jangan sia-siakan waktu kita, utamanya di antara maghrib dan isya ya. Di antara maghrib dan isya. Hendaknya sholat sunnah ba'diyatul maghrib 2 rakaat itu adalah sunnah muakkad yang dianjurkan, tidak pernah, hampir tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada sholat sunnah ba'datul maghrib setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian hendaknya kamu sholat sunnah awabin ya. Sholat sunnah awabin 4 rakaat, ada yang bilang ulama 6 rakaat. Maka setelah sholat sunnah ba'diyatul maghrib 2 rakaat, kita sholat sunnah 4 rakaat awabin 1 salam. Rakaat pertama Al-Harbu Tadatsur setelah Fatihah kalau bisa. Rakaat kedua Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Rakaat ketiga Al-Kafirun. Rakaat keempat Ikhlas. Salam, salat lagi 2 rakaat awabin lagi. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua kok eling kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang sholat 6 rakaat awabin maka ganjarannya seperti ibadah 12 tahun full. Ibadah 12 tahun full. Kemudian paling banyaknya 20 rakaat. Ya, 20 rakaat seperti tarawih. Seperti tarawih itu 20 rakaat. Kemudian hendaknya diisi antara maghrib dan isya kita dengan wirid dimanapun saja, lagi di majlis pasti, di rumah. Jangan hidup TV antara maghrib dan isya. Yang tidak penting ditinggalkan dulu, ditaruh dulu. Di jalan tangannya nyetir, mulutnya berzikir. Kemudian hendaknya dianjurkan juga kalau ada waktu kosong, tidak ada pengajian,
Maka hendaknya kamu, kata Imam Syekh Nawawi Al-Badri, kamu iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid, sholat yang tadi itu, atau baca Quran. Kenapa? Karena disebutkan siapa orang, katanya Imam Ghazali dalam ini, siapa orang yang iktikaf di masjid antara maghrib dan isya, dia sholat berjamaah maghrib, kemudian iktikaf ibadah dengan sholat sunnah, dengan membaca Quran, maka dia wajib atas Allah untuk membangunkan untuk orang tersebut 2 istana di surga. Yang mana jarak antara 2 istana itu perjalanan 100 tahun. Berarti istananya besar, halamannya luas. Kayak di film-film kerajaan, kan besar-besar halamannya, luas-luas halamannya. Kemudian Allah tanamkan di sana tanaman-tanaman di halamannya itu, walaupun orang seluruh bumi mengelilingi 2 istana itu, lawasi'ahum, cukup besar sekali. Untuk siapa? Orang yang iktikaf di masjid antara maghrib sampai isya. Berarti malam Selasa esok hingga pengajian wis iktikaf itu robot ya. Gimana sampai tahu fadilahnya iktikaf kalau tidak ngaji? Harus ada waktu ngaji ya. Kalau tidak ngaji baru ibadah, kan gitu. Ibadah yang sunnah. Kenapa? Karena paling afdalnya ibadah setelah ibadah wajib itu adalah cari ilmu. Kemudian hendaknya kamu itu, katanya Imam Ghazali, ketika masuk waktu isya, hendaknya kamu itu sholat 4 rakaat sebelum isya. Gitu ya. Sholat 4 rakaat sebelum isya, katanya Imam Ghazali. Yang mana sholat itu diantara adzan dan qomat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, baina kulli adzanaini sholatun, di antara 2 adzan, artinya di antara adzan dan qomat itu ada sholat. Cuman ini sholatnya tidak muakkad ya, sholat sunnah sebelum isya itu tidak muakkad. Apa tidak muakkad? Tidak ditekankan. Tidak terlalu ditekankan kesunahan. Kenapa? Kalau muakkad itu adalah kesunahan yang hampir tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam hadis, berarti Nabi pernah sholat sunnah sebelum isya. Cuma tidak terus-terusan. Nabi Muhammad SAW bilang, bersabda, inna du'a bainal adani wal iqamati la yuraddu. Doa di antara adzan dan qomat itu tidak ditolak. Makanya kalau setelah adzan langsung doa. Ya, dengan doa yang kita hafal itu. Kemudian doa-doa yang lain tambah itu, di antaranya yang dianjurkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, itu beliau baca doa untuk kemaslahatan anak-anak. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahim. Ya Allah, barik li fi auladi, berkahi untuk saya anak-anak saya ya Allah. Wahfadhum, jaga mereka ya Allah. Warzuqhum, berikan mereka rizki ya Allah. Wa la tadurrahum, jangan mudaratkan mereka ya Allah. Warzuqna birrahum, berikan kami rizki dengan rizki kebaktian mereka kepada kami ya Allah. Itu doa dibaca oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi setiap setelah baca doa yang warid itu setelah kan sudah pernah dikirim itu kan ya, di grup itu ya. Kemudian
Sholat 4 rakaat di dalam riwayat yang lain amalannya salaf habaib. Sholat 4 rakaat di sebelum isya itu niatnya ditambahi niat sholatul ridha ya, usolli 4 rakaatin qabla isya wa sunnatar ridha 4 rakaatin lillahi. Itu kenapa? Itu adalah sholat yang membuat Allah ridha kepada kita. Suratnya setelah Al-Fatihah tiap rakaat adalah Al-Ikhlas. Apa? Ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali ya. Ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian tsumma sholil fardhu, kemudian sholatlah kamu fardu isya, sholat isya. Kemudian washollir ratibah rakaatain. Kemudian sholatlah setelah isya sunnah rotib, sunnah rawatib, sunnah yang muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat setelah isya. Kemudian bacalah di 2 rakaat setelah isya itu, ayo surat sajadah, surat sajadah. Hah? Bacalah di 2 rakaat setelah isya, paling afdal ya. Kalau tidak kuat di school yang paling afdal surat saja. Alif lam mim dan zero sampai akhir ayat. Itu paling 2 lembar total. 2 lembar, 5 menit Pak. Kan tidak pernah sholat lama kan ya. Coba kasih waktu sekali-sekali sholat lama. Kapan? Sholat sunnah ba'diyatal. Sunnah gini tapi. Nah gini mau sholat saja kan batu-batu sebenarnya. Rumahnya tuan rumahnya semua. Kok senang boleh besok ya di rumahnya baca surat sajidah, alif lam mim sajidah. Kemudian bacalah itu tiap rakaat ya. Nah, iya kan. Tiap rakaat baca surat sajidah, surat Tabarak, Al-Mulk yang kalian baca tadi, dan surat begitu ya. Oh gini. Rakaat pertama gini. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Tabarak, Al-Mulk. Atau rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua Ad-Dukhan. Ayo doa kabeh. Panjang semua. Kalau pasangannya Sajdah sama Tabarak, kalau Yasin sama Ad-Dukhan. Ya, coba diamalkan sekali saja ya. 1 kali saja seumur hidup biar dapat pahalanya. Kenapa? Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena riwayat ini, surat ini barusan rakaat pertama saja, kalau rakaat keduanya Tabarak, atau rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Ad-Dukhan itu ma'thur diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca itu bukan amalannya ulama. Amalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bilang sholat sunnah ba'diyatul isya itu 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Katanya Imam Haddad dalam kitabnya, katanya Allah Al-Haddad, siapa orang yang sholat sunnah 4 rakaat setelah isya, maka ganjarannya seperti dia sholat di malam Lailatul Qadar. Contoh, siapa orang yang sholat sunnah 4 rakaat setelah isya, maka ganjarannya seperti Lailatul Qadar. Ramadan sampai digolek Lailatul Qadar. Tiap malam sampai bisa dapat. Kapan? Sholat sunnah isya 4 rakaat. Langsung praktek nanti ya. Surat itu pendek-pendek aja. Nah ngomongnya sing dawa. 4 rakaat. Ba'diyatul isya 1 salam.
satu Salam. salam. Nggak pakai tahiyat awal. Ya, itu maksud apa? Itu katanya Imam Haddad di dalam kitabnya Nasaihul Jiniyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tidur kecuali setelah membaca surat Tabarak dan surat Sajdah. Sampai sudah kan bacanya Tabarak barusan ya. Nanti tinggal ditambah Sajdah. Nabi itu tidak pernah tidur kecuali setelah membaca tiap malam surat Tabarak dan surat Sajdah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Huma yabdulani ala kulli suratin fil Qur'an bisab'ina hasanah." Dua surat ini mengungguli tiap surat yang lain yang ada di Quran dengan 70 kebaikan. Siapa orang yang membaca Tabarak dan As-Sajdah akan ditulis untuk orang tersebut 70 kebaikan, ya, 70 kebaikan, dan diangkat untuk orang tersebut 70 derajat. Diriwayatkan juga dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang membaca surat As-Sajdah, u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadar, akan diberikan ganjaran orang yang menghidupkan malam Lailatul As-Sajdah. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin yaumal qiyamah fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu jannah wa hiya suratu Tabarak. Sesungguhnya ada satu surat di Al-Qur'an yang mana surat tersebut tidak lebih daripada 30 ayat. Berapa ayat Tabarak? 29, tidak lebih dari 30 ayat. Ada surat di dalam Al-Quran yang tidak lebih daripada 30 ayat yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat bagi orang yang rutin baca tiap malam, ya, apalagi tiap malam, yang baca rutin tiap hari atau tiap malam, di hari kiamat dia akan diberikan syafaat oleh bacaan surat Tabaraknya. Fa akhrajathu minan nar, akan dikeluarkan oleh surat Tabarak yang dia baca dari neraka, wa adkhalathul jannah, dan surat Tabarak yang dia baca akan memasukkan dia ke surga. Makanya amalannya habaib ini, ulama kita, para kiai itu tidak lepas tiap malam baca surat Tabarak. Tuh sampean baca di mana? Di madatnya Habib Umar Khulaso itu habis surat Isya apa yang ditanya baca Tabarak. Nabi Muhammad SAW bersabda, tadi kan dibahas surat Yasin rakaat pertama bacanya Ad-Dukhan kan gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang membaca surat Yasin di malam hari, maka akan menjadi penghapus dosa-dosanya di pagi hari. Malam baca Yasin, pagi dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, dapat semua ya, Yasin. Tadi kan dibaca Yasin. Siapa yang baca malam Yasin, pagi diambu. Ini Tabarak akan berikan syafaat, mengeluarkan kita dari neraka, masukkan ke dalam surga. Ada waqi'ah, katanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk baca surat Waqi'ah tiap malam. Ketika beliau sakit parah, datang Khalifah Pak Presiden namanya Sayyidina Utsman bin Affan ketika jenguk Abdullah bin Mas'ud, butuh apa kamu? Namanya sakit, kan tidak bisa kerja, tidak produktif, tidak ada pemasukan. Perlu apa kamu saya bantu? Kesian anak-anak kamu, gimana? Apa katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Wahai Pak Presiden, saya tidak pernah khawatir dengan rezeki saya dan rezeki keluarga saya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada saya untuk membaca surat Waqi'ah tiap malam.
maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang surat baca yang baca waqiah tiap malam, rizkinya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqiah tiap malam. Jam berapa? Bebas. Startnya mulai maghrib. Mau jam 3 boleh, jam 11 boleh. Ya, pokok tiap malam baca waqiah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang masuk ke dalam kuburan, maksudnya bukan mati terus moco Yasin, masuk ke TPU, tempat pemakaman masuk ke komplek pekuburan. Faqara'a surat Yasin, kemudian orang tersebut membaca surat Yasin, khaffafa anhum yawma idzin, dan maka katanya Nabi Muhammad SAW akan Allah ringankan adabnya orang yang ada di kuburan. Bukan cuma bapaknya sampean yang sampean bacai, yang sampean niati, tonggo-tonggonya dapat cipratan orang yang baca ya. Enak ya, tonggoan sama orang baik itu enak. Jadi kalau mati sampean minta kubur di keramat itu ya. Apa tonggoan sama Habib Haji kan gitu. Dapat cipratannya. Tonggoan sama Ustaz Hasim, tonggoan sama Habib Faisal kan banyak yang ziarah. Kuburannya sampai kan tidak ada yang ziarah kan. Iya, buktinya apa? Buktinya hari ini kita sekarang apa? Datang ke kuburannya bapak ibu setahun sekali. Nah, itu cerminan nanti anak kita datang kepada kuburan kita nanti setahun sekali. Salah no anaknya bapaknya koyo mau atau ingin mati di Mekah Madinah kan enak tongguan sama Nabi Muhammad SAW. Kemarin itu baca ini tentang fadilah lain ya, fadilahnya sholawat. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari itu disebutkan ada orang lewat di ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu nangis. Kenapa? Mimpi anaknya ini disiksa sama Allah. Karena memang anaknya ahli maksiat, masuk kuburan disiksa, baru masuk disiksa. Mimpi ibunya nangis. Tidak lama ada orang lewat, terus malaikat menyetop siksanya. Tanya ibu ini dalam mimpi, anakku, kamu ini tadi saya lihat kamu disiksa, terus moro-moro ada orang yang lewat, kok moro-moro berhenti malaikat menyiksa? Iya bu, karena saya disiksa karena banyak dosa. Terus yang orang yang lewat itu adalah orang yang lewat di kuburan saya. Dia membaca sholawat 1 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, dia hadiahkan kepada seluruh ahli kubur yang ada di sini. Gara-gara satu sholawatnya orang yang lewat di atas kuburan saya, adab saya disetop oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sholawat. Enggak nih kalau ngadakan maulid besok ini kan ya? Adakan maulid sampean. Sekaligus kirimkan untuk bapak, untuk ibu, untuk mbak, adakan maulid. Senang bapak ibunya, senang mbahnya, senang guru-gurunya ya. Mumpung hidup di bulan maulid. Berapa hari lagi? Malam Jumat kan yang masuk maulid kan ya. Malam Jumat masuk 1 maulid. Jumat. Iya malam Sabtu. Malam Sabtu ya. Ya siapkan duitnya, dikumpulkan. Bikin yang banyak duitnya bikin besar-besaran. Yang pas-pasan ini undangan yang biasa di malam Selasa, maulidan, kotaan, ya dok-dokan. Itu opsi murah dok-dokannya, Twitter mungkin gitu. Opsi murah.
jajan, buah-buahan. Nah, tunjukkan, buktikan cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Bikin maulid juga. Bukan cuma sekolahan, bukan cuma masjid, bukan cuma lembaga. Per rumah aja kan mau? Orang 5 dan wazalan tonggo. Saya mampunya 5 orang, undang 5 orang baca maulid, tiba, berjanji, siduduror, burdah, terserah. Sebagai pembuktian cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan akhirnya tidak ngadakan maulid. Wongi biasanya maulid, ya jangan diumumkan, dibikin poster, dibikin pamflet, di share ke grup, ke start bikin status, ya banyak yang datang. Kalau pas-pasan ya biasa aja. Udah bisik-bisik, ngomong apa ya? Kontok ini. Ya, mobil 5-10 ya. Isuk ya diadakan, Bu. Mumpung masih dikasih kesempatan sama Allah hidup di bulan mau. Paham? Siap? Siap ngadain maulid? Oh, mikir nyaut. Siap? Siap. Untuk menghadiri toh, mulai biyen menghadiri toh namanya. Masa tidak ada keinginan membuat, mulai biyen menghadiri. Paling senang nih maulid kan ya berdino berkatan gitu. Coba ada keinginan bukan cuma menghadiri tapi mengundang. Gitu. Udah baca burda, baca berjanji, baca tiba, baca maulid harus buktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dosanya orang yang dibacai selawat 1 kali di stop siksanya sama Allah. Apalagi dosanya yang baca, apalagi dosanya yang ngundang orang apalagi dosanya orang yang ngasih makan orang yang baca sholat. Apalagi pulangnya dikasih berkatan lagi kan ya. Oh surga, pasti surga, pasti surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, Allah akan jadikan di pagi hari dia terbebas dari dosa. Malam Jumat baca surat Ad-Dukhan. Makanya ulama itu kan sudah menyusun. Ada Majmu' Syarif kan itu, mulai dari Kahfi, Ad-Dukhan, mana itu? Al-Hasyariyah, Yasin, Wadi'at apa? Kemudian Nabi Muhammad SAW itu paling banyak membaca surat Az-Zumar, surat Al-Waqi'ah, dan surat Bani Israel. Bani Israel itu surat Al-Isra itu. Nabi itu paling sering baca surat Az-Zumar, surat Waqi'ah, dan surat Al-Isra, atau kalau sebagian Quran tulisannya surat Bani Israel. Kemudian setelah 2 rakaat ba'datal isya, sholatlah kamu 4 rakaat. Sholatlah kamu 4 rakaat. Yang ini disebut sunnah mutlak ya. Sunnah mutlak. Kemudian di hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan fadilahnya besar apa? Riwayat Imam Muslim, afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Paling afdalnya sholat setelah sholat yang fardu itu adalah sholat malam. Sholat di malam hari. Ya mulai ba'datal isya itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Inna kulla lailatin fiha sa'atul ijabah. Karena tiap malam itu ada waktu ijabah. Sayyidah Aisyah pernah cerita, Nabi Muhammad SAW itu kalau setelah sholat isya terus masuk rumah saya, Nabi itu tidak sholat kecuali cuma 4 rakaat atau 6 rakaat saja.
gitu ya. Kemudian hendaknya kamu itu sholat witir setelahnya. Setelah sholat sunnah ba'da isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau 4 rakaat kata Imam Haddad itu menyamai ganjaran sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Setelah sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat, Tsumma sholil witra, kemudian sholatlah kamu witir, sholatlah witir salatan 3 rakaat bitaslimaten dengan 2 salam au bitaslimatin wahidatin atau dengan 1 salam. Setelah sholat ba'da isya hendaknya kamu langsung sholat witir 3 rakaat, paling bagus 2 salam atau 1 salam, berarti 3 rakaat langsung. Kalau 2 salam, 2 rakaat salam, terus nambah lagi 1 rakaat. Habis sholat witir kalau Ramadan, ya seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW membaca di dalam 3 rakaat sholat witir itu, rakaat pertama adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la, Sabbihisma ya. Rakaat pertama sholat witir itu Sabbihisma. Ya model witir Ramadan itu. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Gitu ya. Kalau kamu yakin, ya, kalau kamu yakin malam ini pasti bangun, nanti jam 3:30 pasti bangun, maka sholatlah witir 3 rakaat nanti malam jam 3 jam setengah. Kalau kamu tidak yakin bangun, maka langsung sholat sunnah ba'da isya, langsung sholat witir. Ini web saya ini kadang bangun tapi kok sering bablas, ya kan sama ya kita ini ya. Maka sholat witirnya setelah ba'da isya langsung 2 rakaat langsung salam, kemudian 1 rakaat atau 3 rakaat langsung. Yang paling afdal 2 rakaat langsung salam. Kemudian terus gimana, Beb? Kan sudah witir. Kan mungkin saja nanti saya bangun. Tidak usah bingung. Ketika nanti bangun habis tahajud terus sholat witir, maka ditambahi. Tadi sudah 3 kan habis isya, maka kurang berapa? Totalnya sholat witir itu 11 rakaat. Tadi sudah 3, berarti kurang 9. Kurang 8. Berarti nanti sholat 8 rakaat. Habis isya sudah 5 rakaat atau sudah 8 rakaat, nanti tambah di 3. Gitu ya, nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Gitu caranya. Sholat witir itu sholat mu'akkad. Katanya Habib Abdullah bin Umar Syati kalau tidak salah, tidak pantas disebut santri orang yang tidak sholat witir. Kan ini santri mingguan kan ya. Tidak pantas disebut santri mingguan malam Selasuan. Ini aku sih ngomong. Tidak pantas disebut santri malam Selasuan kalau tidak sholat witir. 1, katanya beliau. Yang kedua, tidak pantas disebut santri kalau orang tersebut tidak sholat duha. Tak sholat duha. Yang ketiga, tidak pantas disebut santri kalau dia tidak qiyamul lail. Qiyamul lail harus sholat. Bidang tasbih ya. Baca sholawat. Masalahnya tangi kok kan. Ya, surat pertama kalau witir 3 rakaat Sabbihisma, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Kemudian bacalah setelah sholat witir dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Itu dalam riwayat yang lain, ketika kita
membaca Subhana Malikil Quddus dengan suara yang agak keras, itu nyaut Allah Subhanahu wa taala. Opo nek medulane apa jong? Opo le? Subhana Malikil Quddus 3 kali. Kemudian membaca doa yang kita baca kalau witir kalau Ramadan itu dibaca juga ya tiap malam ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Itu rawahu Abu Dawud, itu Nabi Muhammad SAW baca itu. Kemudian sudah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, ij'alu akhira sholatikum minal laili witron. Jadikanlah akhir sholat kalian malam hari itu sholat witir. Kemudian sibukkan diri kamu untuk mudzakarah ilmi, untuk belajar mutola'ah kitab. Beb tak bisa belajar, maca kitab kok ana harokate. Maca kitab ana harokate iku bulet ya. Baca Al-Qur'an tuput-tuput. Wis setel YouTube pidato Habib Taufik Asgaf setel. Habib Jindan, Habib Umar. Katanya Imam Ghazali, malam jam 3:30 itu hendaknya kamu mutola'ah, belajar ya. Setel pidatonya Habib siapa, Kiai siapa, Ustaz siapa. Jangan yang lawak tapi. Kan ada kiai yang lawak kan. Kiai Habib yang ngaji sebuah. Ya. Habib siapa, Kiai siapa, niat untuk mutola'ah, untuk cari ilmu. Kenapa? Katanya beliau, karena di waktu-waktu tersebut sababun lil futuh adalah sebab untuk futuh, pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 3, jam setengah 4 itu tempatnya ilmu laduni itu. Yang belajar dikasih ilmu laduni sama Allah. Tidak belajar moro-moro tahu. Ya, belajar. Makanya pelantikan wali itu di seperempat malam terakhir ya. Tidak bisa jadi wali kalau jam 3:30 ngilur, ngorok, gak iso jadi wali. Syarat utamanya harus qiyamul lail. Katanya ulama, man hadzal ilma wa dzaqarah salihat dunya wa akhiratuh fa adim lil ilmi mudzakarah fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Siapa orang yang mempunyai ilmu kemudian dia terus mudzakarah, mengulang ilmu-ilmunya, pelajari ilmu yang baru, salihat dunya wa akhiratuh, bakal beres urusan dunia akhiratnya untuk orang yang cari ilmu. Dan itu juga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah Subhanahu wa taala menanggung rezekinya orang yang cari ilmu. Ada rezeki tanggungan secara umum, sampean punya. Juga ada tanggungan khusus untuk orang-orang yang cari ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cari ilmu. Ditanggung di lain rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibukkan malamnya kamu, kata Imam Ghazali, dengan hal-hal lahu, hal-hal yang tidak penting, kegurauan, sendagura, wala'ab, main-main. Kalek biasa seperti mainannya kecil, kan mereka boleh nonton balik bunyi berarti ya. Ojo guyonan bengi, ojo apa kalau malam biasanya cangkruk, sekar kan gitu, apa sekar? Malam remi, dobna kan gitu. Palingnya enak karambol, bal-balan bengi. Api-api itu waktunya tahajud, memang ngelama orang kafir nih. Liga Champion itu jam berapa? Jam 2 awalnya tahajud. Akhirnya cara nyiasatinya saya gimana? Biar dapat, ya bukan biar dapat, ya karena masih seneng ngambil bal-balan. Tapi kepingin qiyamul lail, jadi deal tapi.
Mata melihat barang, tangan nyekel tasbih, Allah Subhanahu jangan menang ngomong. Diterima dekat wiridan. Sholawat itu diterima khusyuk atau tidak riya atau tidak enak sholawat Allah. Apalagi sholawat tengah malam itu cepat narik rezeki ya. Yang lebih bagus dimatikan TV-nya, matikan lampunya, wirid khusyuk. Maka kalau kamu bagus dan main-main, maka akan jadi penutup malammu dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang baik. Fa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhir. Gimana amal kita terakhir di malam hari? Itu juga gimana amal kita nanti di penghujung umur kita. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin.